مرحبا أهلا النوادي. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan atau amalan-amalan yang membuat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yakni meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah. Kenapa mereka yang dikuburkan di Madinatul Munawwarah, khususnya di Baqi, mendapatkan syafaat Rasul SAW? Karena Nabi kuburannya di situ, dan Nabi yang bangkit pertama kali. Orang-orang yang ada di sekitar itu yang mendapatkan syafaat Rasul SAW pertama kali. Ada sebagian ulama mengatakan tempat tidak menjadi masalah, walaupun dia jauh tapi punya kedekatan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut juga bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Juga disebutkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, meninggal 457 Hijriah. Di dalam kitab mereka dari sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Maknanya juga kalau memang dikuburkan, meninggal di sana, dikuburkan, jangan cari tempat lain, di situ saja, tidak usah bawa ke Indonesia. Karena ada sebagian sudah meninggal susah di Madinah, lagi umroh. Di antara saya punya paman Hal Faiz, waktu umroh saya punya paman meninggal di Madinah, lagi umroh. Ini yang tidak paham suruh bawa pulang ke Ternate. Saya bilang sudah dikasih harta, dikasih ini satu keutamaan besar. Nabi katakan orang yang dikuburkan di Madinah dapat syafaat Nabi secara khusus. Akhirnya terjadi musyawarah, dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Nabi katakan siapa orang yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Karena sesungguhnya saya Rasul SAW akan memberikan syafaat khusus kepada orang yang meninggal di kota Madinatul Munawwarah. Dan memang yang dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah tidak sembarangan, dipilih oleh Allah. Ada gurunya Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, punya guru namanya Imam Haramain. Al-Imam Haramain pernah mengontrak satu rumah ketika melaksanakan haji atau umroh. Saya lupa apakah haji atau umroh. Yang pasti Imam Haramain ini kontrak satu rumah di kota Madinah berhadapan dengan makam Baqi. Di zaman itu beliau kurang lebih lahir tahun 419 Hijriah, meninggal 478 Hijriah. Namanya Imam Haramain atau Imam Juwaini, pengarang kitab Al-Burhan. Di malam hari beliau duduk di teras rumahnya, persis menghadap ke makam Baqi, mungkin sambil zikir. Tiba-tiba beliau melihat ada seekor unta memikul jenazah bertumpuk-tumpuk. Orang tersebut berpakaian putih, dan Imam Zuhaili memperhatikan ternyata orang tersebut masuk ke Baqi, kuburan dibongkar, dikeluarkan itu jenazah, ditumpuk di atas unta sampai itu jenazah bertumpuk-tumpuk di atas unta. Setelah itu dibawa pergi, dituntun dengan unta tersebut, jenazah dibawa pergi keluar kota Madinah. Imam Haramain mengikuti. Ketika sudah di luar kota Madinah, di situ sudah ada kuburan, dimasukkan jenazah ke dalam, dikuburkan. Maka orang ini pun pergi menghilang, entah kemana. Imam Juwaini besok harinya menyelidiki
apakah benar itu kuburan yang sudah dibongkar tadi malam? Diselidiki, ternyata benar, itu ada beberapa kuburan sudah terbongkar. Dicari tahu, ternyata orang-orang yang dikuburkan di Baqi yang jenazahnya dikeluarkan dari kota Madinah, ternyata di antara mereka ini ada yang meninggalnya tidak baik, bukan orang baik. Ada yang meninggalnya karena khamar, ada yang durhaka sama orang tuanya, pokoknya bukan orang-orang baik. Maka Imam Haramain teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal madinatu kalkir, innamal madinatu kalkir, tasna'u tayyibaha wa tanfi khubthaha. Kota Madinah itu seperti alat penghilang karatan besi yang tidak karatan dibiarkan, tapi yang karatan dibuang. Maknanya yang bukan orang baik tidak boleh dikuburkan di situ. Allah perintahkan malaikat membongkar, membawa jenazahnya keluar, dikuburkan di luar kota Madinah. Sehingga Baqi itu tidak sembarangan orang yang dikuburkan di situ. Ada istilahnya taman surga. Makam Baqi itu adalah taman surga atau kebun surga, Bustanul Jannah. Ada kitab namanya Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang arif billah, yang disusun oleh Imam Nawawi. Di situ ada pendapat tentang kuburan Baqi itu adalah kebun surganya Allah Ta'ala di dunia. Jadi kalau mau dapat syafaat, beruntung orang-orang yang dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah.